Dalam hal investasi saya milih data, tentunya. Tapi tentunya gini, investasi di startups itu tidak semuanya science ya, tapi ada juga arts lah di sini, seninya juga ada. Jadi kita harus melihat krisis ini sebagai window of, or a window to start something, gitu ya. Karena kalau kita menjadi entrepreneur, kita kan harus melihat problem apa yang kita bisa selesaikan. Di saat yang tidak ada krisis, tentunya tidak ada problem, atau problem tidak terlihat. Sekarang problem di mana-mana gitu kan ya kan. So if you're an entrepreneur sekarang, kalian harus bisa lihat sekarang banyak banget masalah di luar. You try to solve one, out of 2000 problem yang ada di masyarakat gitu. Banyak banget problemnya sekarang dan terlihat. If you can't see that, berarti you're not an entrepreneur. Dalam hal investasi saya milih data, tentunya. Tapi tentunya gini, investasi di startups itu tidak semuanya science ya, tapi ada juga arts lah di sini, seninya juga ada. Kalau saya lihat seperti ini, kita pakai data, gitu ya. Tapi kita juga berkaca kepada pengalaman kita sih. Selama mungkin 10 tahun ini, kita invest di sini, invest di sana, seperti apa sih gitu ujungnya gitu kan. Jadi kita mengandalkan dua-duanya gitu loh. Tapi pertama data dulu. Tanpa data tidak mungkin intuisi itu berjalan. Ya. Jadi intuisi itu belakangan lah kurang lebih. Jadi both sides are stressful. Load of work dengan less of work is the same stress yang dihadapi gitu. Tetapi kalau saya sih sebenarnya sih nggak pernah melihat sesuatu sebagai beban. Jadi saya malah ingin banget untuk mengutak-atik sebuah masalah gitu dan mencari jawabannya gitu di sana. Jadi setiap problems itu teka-teki lah, baik itu kerja atau hidup gitu ya. Menurut saya it will haunt you terus-menerus dan you will fail terus-menerus, but you will succeed terus-menerus juga gitu ya. Ketika maybe you understand the nature of failure itself. The nature of failure itself adalah sebenarnya untuk menjaga kita juga dari kebodohan kita ketika kita sukses, ya kan? Dan it's like an early warning signal kegagalan itu. Jadi kalau kita lihat, it's not something yang harus dihindari bahkan. It's something yang harus di-embrace. Gitu ya. If we are friend with failures, gitu ya, harusnya itu menjadi ally. Gitu. Jadi perusahaan yang impactful banget nih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu adalah BRI. Dan kita melanjutkan visi tersebut gitu dengan memberikan impact kepada the next upcoming startups gitu ya. Karena all this UMKM ini akan terhubung dengan startups. All this UMKM ecosystem ini akan dependent banget dengan startups. BRI as the foundation of all small and micro business ecosystem di Indonesia gitu, nggak ada lagi yang lain. Setelah pandemi kemarin gitu, everything is about speed gitu kan. Dan it's about tadi always hit the target gitu. Speed, hitting the target, itu doang sih. Saya di saat remaja saya tuh saya spend waktu yang banyak di Silicon Valley gitu kan. Saya mengagumi banget gitu orang-orang yang berani gitu ya. Orang-orang yang mengambil risiko besar di awal. Bayangkan Steve Jobs dan yang lain itu kan bertaruhnya kan semua savingnya dia gitu kan. Semua hidupnya dia di sana gitu. Ya kan, ketika Elon Musk mungkin membangun SpaceX, semua yang dihasilkan di PayPal semua ditaruhkan di sini, itu kan nyawa itu kan kurang lebih. Itu yang mungkin sosok yang buat saya tuh bukan manusia gitu loh, tapi budaya ya. Budaya Silicon Valley, bukan Amerika. Pendidikan tanpa imajinasi is worthless ya. Pendidikan tanpa adanya mimpi itu worthless. All those ideas about masuk kampus gitu ya, untuk menjadi ini, menjadi itu, nggak relevan lagi sekarang. Mungkin nggak ada ujungnya, kerjaannya apa. Mungkin pekerjaannya bahkan udah hilang gitu kan, sekarang.
Jadi menurut saya pendidikan itu penting untuk membangun framework. Banyak yang salah kaprah ketika kita lulus dari dunia pendidikan, berarti kita sudah stop belajar. Karena belajarnya sudah di kuliah gitu kan. Sedangkan kebalikannya gitu, ketika kita lulus kuliah atau lulus sekolah gitu ya, kita baru mulai belajar. Belajar yang benar, tanpa belajar yang salah. Karena frameworknya sudah dibangun di sekolah gitu kan ya kan. Ini yang menjadi penting banget. Pertama rebel pasti. I was always been a rebel di sekolah. Tapi nggak pernah rebel sama orang tua, ini lucunya nih. Saya selalu rebel ke teman-teman. Karena teman-teman tuh mungkin kadang melakukan hal yang salah. Dan yang salah itu keren. Karena konsensus kan ya. Dan mungkin kalau saya ingat ya, growing up, saya tuh selalu melakukan hal yang berbeda gitu dari mereka. Bukan berarti saya anak baik-baik, bukan gitu. Tapi saya melakukan hal yang berbeda aja gitu ya. Seperti dulu teman-teman SMA ngerokok, saya nggak ngerokok misalnya. Nggak tahu kenapa, mungkin lebih anti-mainstream banget. Jadi rebelnya tuh ke arah sana gitu ya. Saya selalu, mungkin kedua, rebel ini nggak lepas dari, I am cynical and critical gitu ya. Changes is something yang constant di hidup manusia gitu. Either datangnya tahun depan atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. As long as you still live, it will affect you in a way gitu kan. Teman-teman saya yang akhirnya mungkin yang lebih aman gitu melakukan, bekerja atau berkarir, sekarang mereka di posisi yang tidak aman gitu kan ya kan. Karena industrinya dying, ya kan, industrinya mungkin sudah tidak relevan lagi dengan sekarang. Dan itu tentunya kita harus terus itu sih melihat suatu perubahan di depan sih. Always anticipate changes. I'm very private person satu, dan kedua I'm very observant. Jadi kadang-kadang kalau misalnya diajakin teman-teman lagi ngapain, mungkin mereka nggak sadar kali kalau aku memperhatikan mereka banget gitu. Meskipun di belakang, tapi masih lihat gitu. Dan dihitung waktunya 20 detik. Oke, sebelah sini ada apa gitu ya kan. Jadi itu mungkin sekarang saya baru keluarin sih setelah mungkin 15 tahun saya nyimpen ginian. Mungkin my take on them adalah they need to slow down a bit. They need to learn from the previous generations gitu. Apa kesalahannya gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di mereka juga gitu. Dan I wish kalau kita lihat Gen Z yang sekarang itu lebih baik dibanding milenial. Sorry. Sukses itu adalah ketika kita bekerja di satu tempat, satu industri gitu ya, satu kategori gitu ya, di mana kita tuh mungkin diakui apa yang kita lakukan itu benar gitu loh. Misalnya, iya loh, saya lah misalnya, dia di model Ventura gitu, track recordnya ada ini gitu ya, dan dia nggak pernah main ngemplang gitu istilahnya, atau dia nggak pernah mungkin memanfaatkan posisinya gitu. Menurut saya sih itu sih, gitu. Dan itu penting banget, because by the end of the day, career itu is a mirror buat kita. How do we use that privilege gitu, that achievement gitu ya, to better ourselves kan.